nggak sholat subuh? Milih sholat subuh, goblok. Goblok. Wong sholat subuh masuk surga, nggak sholat subuh masuk surga. Ya milih nggak sholat subuh. Puasa Ramadan masuk surga, tidak puasa Ramadan masuk surga. Hai anak muda, milih mana kau? Milih puasa, goblok. Mengapa Sukron Makmun sholat subuh? Mengapa Surat Makmun puasa Ramadan? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Saya jawab, saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Kurang jelas ini, kurang jelas. Mengapa Suraman puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan saya masuk surga, maka saya puasa. Tidak puasa Ramadan saya masuk neraka. Yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga. Ini namanya pengkibulan ya intelektual. Ini pengkibulan intelektual, pakai rasio seolah-olah benar, padahal tidak benar. Pilih saudara, kayak orang atau kayak monyet? Pilih, pilih. Kayak orang, kayak monyet? Kayak orang, goblok. Ini kan tertipu saudara. Kalau kayak orang berarti saudara monyet. Tuh yang loncat-loncat di pohon itu kayak orang. Siapa? Monyet. Kalau kayak monyet masih orang. Contohnya saudara pakai alat ke kuping, kaset disimpan di sakunya, dangdut, saudara jengklang-jengklang sendirian. Orang loh, anak muda kayak monyet itu, tapi kayak monyet masih orang. Tapi kalau kayak orang, monyet. Kayak orang apa kayak monyet? Kedua-duanya saya nggak milih. Kayak orang juga enggak, kayak monyet juga enggak. Ya orang saya ini. Lah ini sudah toleransi umat Islam paling paham. Kita sudah ribut-ribut ratusan tahun, ratusan tahun, tidak pernah repot kok. Di Madura yang hampir 100% orang beragama Islam, tidak ada di situ gereja. Di Pamekasan, gereja di Bangkalan, yang tidak ada gereja cuma satu, di Sampang, kota saya itu. Nggak pernah ada biskop, nggak pernah ada gereja di kota Sampang. Lainnya gereja ada, tidak pernah ribut kok. Sudah ratusan tahun. Kalau umat Islam tidak toleransi sudah ribut. Ini peradaban Islam dalam bermasyarakat. Yang mau saya lanjutkan sekarang peradaban Islam dalam politik. Ini yang kiai-kiai takut bicara, takut ditangkap. Saya yang mau bicara, Islam itu bicara politik. Siapa yang bilang Islam tidak bicara politik? Justru ayat Quran dan sunnah Rasulullah kaya dengan ayat-ayat politik, kaya dengan hadis-hadis politik. Itu Islam. Semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mau tanya, hai bupati, hai gubernur, hai presiden, hai menteri, hai anggota DPR, kamu bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran, surat As-Saba. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang aman sentosa, yang rezekinya berlimpah ruah. Inilah negara
yang menjadi cita-cita seluruh manusia di permukaan bumi ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini suara Al-Quran. Kok saudara bilang Quran tidak bicara politik? Banyak lagi ayat-ayat politik. Lau ana lal qur'an amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati. Ayat politik. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqat lahu ribasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini termasuk ayat politik. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah mendirikan negara yang namanya negara Madinah. Siapa yang menyangkal kalau suatu negara menurut hukum internasional, ini ngaji politik malam ini sama saya, ngaji politik. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa baldatun thayyibatun dari Al-Quran. Maka Rasulullah mendirikan negara namanya negara Madinah, dan ini secara hukum internasional yang termodern. Negara Madinah itu memenuhi syarat. Syarat pertama, negara itu adanya teritorial, daerah, tempat Madinah dan sekitarnya. Itu syarat pertama disebut negara. Yang kedua, disebut negara itu ada rakyat. Biar ada daerah tapi nggak ada rakyatnya, tidak bisa disebut negara. Rakyat ada, penduduk Madinah yang pluralistik. Jadi jangan saudara Indonesia pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Rasulullah mendirikan negara dalam keadaan pluralistik. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Ada Yahudi, ada Kristen penyembah berhala, ada yang tak beragama, Islam. Ada pluralistik. Kemudian pemimpinnya ada, alhamdulillah, pemimpinnya Muhammad ibn Abdullah. Undang-undang yang dipakai ada Al-Quran. Dengan 4 syarat ini, menurut hukum internasional sekarang ini sah sebagai negara. Maka ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus, itu belum sah sebagai negara. Karena waktu cuma ada teritorial, ada pemimpin Bung Karno, kemudian ada rakyat Indonesia. Hukum tidak ada. Maka waktu itu belum sah. Segera Bung Karno mengadakan rapat, diadakan undang-undang sementara, Undang-Undang Dasar 45 yang dulu sifatnya sementara, tapi nyatanya lalu dilanjutkan. Nah, adanya Undang-Undang Dasar 45, maka semua negara sedunia mengakui Indonesia sebagai negara. Maka Rasulullah di Madinah ini sebagai satu negara sah menurut hukum internasional, ilmu politik modern sekarang ini sah sebagai negara. Nah, maka hukumnya mendirikan negara. Begini persoalannya para habaib, para kiai. Zaman Belanda, buku-buku dan kitab-kitab yang berbau politik nggak boleh masuk ke Indonesia. Seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la dari madhab Hambali, lalu Fiqh Siyasah dari Ibnu Taimiyah. Walaupun saya berbeda dalam soal beberapa hal, tapi dalam soal ini saya bisa sama dengan dia. Mendirikan negara ini hukumnya wajib, ijma ulama. Tidak ada ulama yang menyangkal bahwa mendirikan negara hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada negara, tidak ada imam, maka bangsa ini akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, waktu itu kosong kepemimpinan. Karena kosong kepemimpinan, golongan dari golongan Ansor lalu mengadakan rapat,
bahwa kaum Ansor lah yang lebih berhak menjadi pengganti Rasul.